Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Uno Ipas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fatimah Sahra. Saya tinggal di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Kodeoha, tepatnya di Desa Lametuna. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Kodeoha, kelas 10 MIPA 4. Marhaban ya Ramadan. Sebagai umat muslim, tentunya kita sangat menunggu bulan yang penuh suci ini. Bulan yang dimana sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia. Nah, mari kita sama-sama menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang riang. Sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang tenang, berharmoni dengan kebahagiaan. Bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang penuh berkah dan rahmat, yang dimana semua amal baik akan mendapat pahala berlipat ganda. Mari kita sama-sama melakukan hal-hal yang positif serta bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan hati yang suci dan riang. Saya punya pantun untuk teman-teman semua. Beli lakban di kampung Bandan, tidak lupa membeli patin. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini saya akan menceritakan salah satu kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam hidup sekitar tahun 2320 sampai 2450 sebelum Masehi. Dia merupakan putra dari Abdullah bin Riba bin Syam bin Nuh. Nabi Hud alaihissalam adalah seorang tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia merupakan rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya, yaitu suku Ad-Awal atau kaum Ad-Awal. Salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-11, dinamakan namanya. Nabi Hud alaihissalam ditempatkan dalam urutan keempat dalam daftar 25 nama Nabi, yaitu setelah Nabi Nuh alaihissalam dan sebelum Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi keempat, yang dimana beliau keturunan suku Ad-Awal. Beliau tinggal di Al-Ahqaf, lebih tepatnya di bagian utara Hadramaut. Daerah tersebut memiliki tanah yang sangat subur, sehingga semua kekayaan yang berlimpah bersumber dari pertanian. Tetapi sangat disayangkan karena kaum Ad-Awal sangat sombong dan bertindak sewenang-wenang. Pada waktu itu, kaum Ad-Awal banyak yang menyembah berhala, dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk menyampaikan risalah dan mengajak kaum Ad untuk kembali beriman dan kembali ke jalan yang benar. Nabi Hud alaihissalam lahir di Al-Ahqaf. Disinilah awal mula Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah dan menyampaikan pesan kepada kaumnya, yaitu kaum Ad-Awal, untuk kembali beriman dan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kaum Ad awal merupakan salah satu kaum yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad juga merupakan kaum yang hidup setelah kaum Nabi Nuh selamat. Orang yang selamat dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam yaitu orang yang beriman selamat dari banjir yang sangat dahsyat. Pada waktu itu, kaum Ad awal dianugerahi beberapa macam kesenangan, yaitu kesenangan harta yang berlimpah, binatang ternak, serta hasil panen yang sangat berlimpah. Maka tak heran pada waktu itu banyak bangunan rumah serta bangunan industri yang amat bagus dan indah. Namun disayangkan, karena kelimpahan harta, kaum Ad awal membuat mereka menjadi takabur dan sombong. Bahkan mereka lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menganggap tak ada yang dapat menandingi kekuatan mereka. Kaum Ad awal pada masa itu banyak yang menyembah berhala serta hidup bebas untuk menyenangkan hawa nafsunya. Kondisi tersebut sangat memperhatikan karena banyak terjadi penyimpangan. Karena itu, Nabi Hud alaihissalam diutus untuk membawa pesan sekaligus pedoman untuk mengajak kaum Ad kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengakuan Nabi Hud alaihissalam yang menyebut dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kaum Ad awal marah. Bahkan mereka menganggap kedatangan Nabi Hud alaihissalam membuat penghalang bagi mereka. Selain itu, mereka juga membuat rencana untuk menyingkirkan Nabi Hud alaihissalam. Banyak di antara kaum Ad merasa gelisah karena tak kunjung datangnya hujan. Lalu kaum Ad mendatangi Nabi Hud alaihissalam dan beliau berkata, apa yang terjadi sekarang merupakan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum Ad tidak percaya dan menganggap semua perkataan Nabi Hud alaihissalam adalah sebuah kebohongan. Ketidakkepercayaan kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam menjadikan Allah menurunkan azab. Pada waktu itu, langit sangat hitam. Tetapi, kaum Ad beranggapan akan datangnya hujan. Tetapi apa yang terjadi? Angin yang sangat kencang menghancurkan dan memporak-porandakan bangunan dan seluruh kaum Ad. Semua itu membuat orang panik. Alhasil, semua kaum Ad meninggal dunia. Mereka musnah dengan harta benda mereka. Dan harta benda mereka tidak dapat menolong mereka dari asap tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam beserta pengikutnya. Mereka tinggal di Hadramaut. Di sanalah Nabi Hud alaihissalam berdakwah dan mengajak seluruh umat manusia pada zamannya untuk selalu beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Hud alaihissalam dimulai dengan mengajak kaum Ad hanyalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan tradisi-tradisi mereka yang menyembah patung-patung hasil karya mereka, karena mereka menganggap bahwa patung-patung tersebut sebagai Tuhan kepercayaan mereka. Mereka juga menganggap bahwa patung-patung tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan dan keuntungan bagi mereka, dan mereka akan terhindar dari kejahatan. Oleh karena itulah, Nabi Hud alaihissalam diutus untuk meluruskan ajaran kaum Ad untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang tersesat tersebut dan meninggalkan patung-patung yang mereka sembah dan
mengajak kaum Ad untuk bertaubat dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang dapat kita petik dari kisah Nabi Hud alaihissalam ini adalah kita selalu dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, dan kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Karena orang yang sombong dan tidak percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan azab yang amat pedih. Contohnya pada kisah kaum Ad ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.